membongkar mitos atau misconception dan membangun kesetaraan. Selamat datang di saluran kami. Hari ini kita akan menjelajahi dua konsep yang sering dibicarakan namun juga sering disalahpahami, yaitu patriarki dan feminisme. Yang pertama, patriarki. Apa itu patriarki? Patriarki itu adalah suatu sistem sosial di mana pria mendominasi dalam segala aspek kehidupan. Nah, ciri-ciri patriarki itu ada 3. Yang pertama, posisi dominan pria dalam kebijakan, ekonomi, dan budaya. Yang kedua adalah stereotip peran gender. Dan yang ketiga, kekuatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Maka dari itu, untuk melawan ideologi patriarki dibutuhkannya gerakan feminisme yang digunakan sebagai tameng untuk melindungi perempuan yang ditimbulkan akibat patriarki. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa itu gerakan feminisme? Feminisme adalah gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan hak dan peluang bagi semua gender. Dalam gerakan feminisme ini, banyak sekali mitos-mitos atau berita tidak benar mengenai gerakan feminisme. Apa saja itu? Mitos yang pertama, feminisme adalah anti pria. Sebenarnya, feminisme menentang ketidaksetaraan gender, bukan menentang pria dalam general. Mitos yang kedua, feminisme hanya untuk wanita. Dalam gerakan feminisme ini, yang diuntungkan bukan hanya perempuan saja, tetapi laki-laki juga. Karena gerakan feminisme memperjuangkan kesetaraan gender, bukan kemenangan bagi wanita. Patriarki dan feminisme tentu dapat dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah cara bagaimana poin-poin patriarki dan feminisme dapat dikaitkan dengan Pancasila. Yang pertama, mengenai kesetaraan atau keadilan sosial. Kesetaraan gender adalah salah satu fokus utama feminisme, sejalan dengan nilai keadilan sosial di dalam Pancasila. Memberikan hak dan peluang yang sama kepada semua individu tanpa memandang jenis kelamin adalah implementasi konkret dari nilai-nilai ini. Sebaliknya, patriarki seringkali menciptakan ketidaksetaraan gender. Dalam konteks ini, perjuangan untuk mengatasi patriarki dapat dilihat sebagai usaha menuju keadilan sosial. Selanjutnya adalah pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada segi feminisme, memperjuangkan keadilan sosial juga mencakup mengatasi ketidaksetaraan gender, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan perwakilan politik. Dalam segi patriarki, keadilan sosial tidak dapat tercapai sepenuhnya selama ada struktur patriarki yang menghasilkan ketidaksetaraan. Lalu yang terakhir, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam segi feminisme, hak asasi manusia adalah landasan utama dalam memperjuangkan feminisme. Hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Dalam segi patriarki, struktur patriarki dapat melanggar hak asasi manusia dengan membatasi kebebasan dan kesempatan individu, terutama perempuan. Setelah penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, semoga video ini tuh memberikan pemahaman yang lebih baik tentang patriarki dan feminisme. Dan kedepannya kita tuh harus bersama-sama untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara untuk semuanya.